Hai bro, selamat datang di broadcast Universitas Syed Madani, di mana informasi dapat dicari, tapi informasi sedetail ini hanya di broadcast Universitas Syed Madani. Baik, saya Olga Zafira Kinanti dari Fakultas Teknologi dan Bisnis, Prodi Bis Digital. Sebelumnya saya selaku host mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa 1446 Hijriah bagi yang menjalankan. Semoga puasanya berjalan dengan lancar ya teman-teman semua. Kali ini kita kedatangan bintang tamu yang nggak kalah spesial dari bintang tamu sebelumnya, yaitu langsung saja kita sambut ya, Bapak Wakil Rektor kedua kita, Bapak Iksan Kamil, SEMM, selaku Wakil Rektor 2 di Universitas Syed Madani. Silakan Bapak. Oke, baik. Terima kasih Bapak telah menyempatkan waktunya untuk hadir pada hari ini. Oke, baik. Teman-teman semua, sekarang kita sudah bersama dengan Bapak Wakil Rektor 2 kita. Langsung saja kita ke topik pembahasannya, yaitu OPMAL, obrolan formal Syed Madani. Baik Bapak, sebelum kita masuk ke pembahasan yang lebih jauh, boleh nih Pak Bapak memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, makasih. Terima kasih Kinanti ya, panggilannya Kinan ya. Kinan, betul. Saya perkenalkan diri, saya dengan Iksan Kamil, saya selaku Wakil Rektor 2 di Universitas Syed Madani saat ini. Apalagi yang perlu diketahui? Mungkin kegiatan akhir-akhir ini Bapak. Oh iya, kebetulan ini baru saja tadi lagi habis saya dapat undangan rapat dengan rektor. Jadi ya alhamdulillah masih bisa menyempatkan ke sini ya untuk ya kita sharing session ya. Terus kita bagi sharing session ya buat kaya dan kita sharing pengalaman. Gitu. Baik, oke. Oke, setelah kita mengetahui sedikit terkait Bapak Wakil Rektor kedua kita. Selanjutnya, Bapak, saya sebagai salah satu mahasiswa Bapak ini kan selaku dosen juga ya di Universitas Syed Madani. Saya ini cukup kagum dengan cara mengajar Bapak dan saya cukup senang pernah diajarkan oleh Pak Iksan ini ya. Diajarkan oleh beliau. Kira-kira nih Pak, moto hidup Bapak atau motivasi Bapak selama menjalani hidup itu seperti apa sih Pak hingga menjadi sebagai wakil rektor kedua di Universitas Syed Madani? Oke, jadi kalau sebagai dosen itu sebenarnya adalah passion ya. Passion karena tugas di universitas itu tugas utama saya itu ya sebagai dosen. Ya dosen itu kenapa sih ya sebenarnya kalau dosen itu yang saya senangi, saya bisa ketemu banyak mahasiswa, terus saya juga bisa sharing pengalaman dari apa yang sudah saya dapat dan yang pasti ya tugas saya harus sharing ilmu lah gitu. Tugas saya harus sharing ilmu. Dan itu tugas utama saya sebagai dosen. Sedangkan kalau sebagai wakil rektor 2 itu tugas tambahan sebagai struktural yang diamanahkan oleh rektor, oleh pimpinan bahwa ya membantu untuk memanage Universitas Syed Madani dari sisi manajemennya gitu. Nah, namun ya tugas utama saya sebagai dosen gitu dan kebetulan ya saya menyenangi untuk sharing tadi terus ketemu banyak mahasiswa, apalagi sekarang saya ketemunya dengan generasi generasi Z yang dari cara saya harus mengajarkan, dari cara saya harus melakukan pendekatan itu berbeda dengan generasi sebelumnya. Seperti itu. Betul. Jadi kira-kira moto Bapak apa nih Pak? Sekarang ke moto. Kalau moto hidup saya sebenarnya simple. Saya itu tidak pernah berhenti belajar, gitu ya. Jadi saya dimanapun, kapanpun, ya saya
tidak boleh berhenti belajar. Jadi moto saya simpel saja, yang penting belajar terus belajar dan belajar. Nah, belajar itu bisa bukan hanya berarti materi ya. Belajar itu belajar bagaimana harus bersosialisasi, belajar bagaimana harus mencari jaringan, network teman, terus bagaimana belajar juga berkeluarga, belajar banyak hal yang harus dipelajari dalam kehidupan ini, bukan semata-mata hanya dari ilmu materi ilmu saja gitu loh. Jadi itu moto saya sederhana, tidak pernah berhenti untuk belajar. Baik teman-teman, kita sudah mendengar ya moto hidup dari Bapak Wakil Rektor kedua kita, Bapak Iksan Kamil. Luar biasa ya teman-teman semuanya. Ya, saya boleh bantu simpulkan ya Pak? Ya, boleh. Jadi kurang lebih yang disampaikan oleh Bapak Wakil Rektor kedua kita adalah sebagai makhluk hidup, ya, sebagai manusia kita memang tidak bisa untuk berhenti belajar ya. Kita harus terus belajar. Bapak Wakil Rektor kedua kita aja sudah luar biasa, ini aja memiliki moto hidup yang kita harus terus belajar ya Pak ya, dimanapun dan kapanpun. Baik nih Pak, setelah saya mengetahui moto hidup Bapak, boleh nih Pak diceritakan perjalanan karir Bapak yang sebelumnya itu seperti apa hingga menjadi Wakil Rektor kedua di Universitas ini? Oke, jadi saya itu justru awalnya itu bukan di dunia pendidikan. Saya itu saya lulusan ekonomi, dan studi lanjut saya juga di bidang manajemen, di magister manajemen. Jadi dulu itu saya itu bidang saya dulu saya sempat menggeluti marketing, saya sempat menggeluti dunia industri kreatif, event organizer. Saya juga pernah di dunia investasi juga pernah, investasi keuangan, menjadi konsultan untuk event organizer, terus konsultan untuk keuangan, itu pernah saya jalani. Nah, namun bahkan saya pernah juga di dunia kontraktor. Gitu. Saya pernah juga di dunia kontraktor, di sisi karena basic saya manajemen. Jadi prinsipnya itu kalau manajemen itu mau industri atau dunianya apapun, tapi bagaimana kita bisa memanage kegiatan tersebut gitu ya. Apapun, mau dari cuma memang saya dari S1 saya dulu spesialnya atau penjurusannya itu ke keuangan gitu ya. Nah, mungkin itu salah satu yang saya perdalam. Namun kalau dari dunia manajemen itu apapun harus bisa, baik itu pemasaran, baik itu operasional, baik itu keuangan gitu dan lain-lain ya. Nah, itu, dan makanya pas di dunia kontraktor pun juga saya dipercayakan untuk manage suatu project gitu ya, dan kebetulan waktu itu di luar kota. Nah, itu. Nah, dari situ saya ketemu dengan beberapa teman yang di dunia pendidikan, yang akhirnya membuat saya ternyata saya tertarik dengan dunia pendidikan, yang akhirnya saya mencoba untuk ke dunia pendidikan. Dan awalnya tugas awal saya sebagai dosen, dan di situ saya dipercayakan dan diamanahkan untuk mengemban tugas tambahan sebagai Wakil Rektor 2, yang pada prinsipnya Wakil Rektor 2 ini membawahi bidang umum, sarana prasarana dan umum, bidang keuangan, bidang sumber daya manusia, dan kebetulan IT juga, karena saya juga melihat dunia sekarang ini sangat dipengaruhi oleh teknologi. Jadi mau tidak mau saya harus belajar tentang IT, dan itu saya tertarik seperti itu. Baik Bapak, terima kasih. Seperti yang tadi kita sudah bahas ya Pak ya, terkait peran Bapak sebagai Wakil Rektor kedua, boleh dijelaskan lebih dalam lagi Pak? Mungkin para pendengar ini pengen tahu nih Pak, contoh peran Bapak sebagai Wakil Rektor 2 di sini tuh seperti apa gitu Pak? Oke, baik. Jadi kalau Wakil Rektor 2 itu yang saya katakan tugas tambahan sebagai struktural. Selain saya sebagai dosen, saya dipercaya diamanahkan sebagai Wakil Rektor 2. Nah, Wakil Rektor 2 itu prinsipnya gini, pada umumnya Wakil Rektor 2 itu bertugas untuk mensupport segala kegiatan yang ada di Universitas Yatsen Madani. Jadi misalkan ya, tadi saya membawahi SDM ya, saya harus mempersiapkan
tendik, saya harus juga mempersiapkan proses pencarian dosen seperti apa gitu. Di mana yaitu untuk mensupport tadi ya kalian sebagai mahasiswa ya kan harus dipilih ya kami pun harus memilih dosen-dosen yang qualified gitu ya. benar-benar Jadi itu qualified. dari mulai pemilihan dosen. Terus apa sarana prasarana? Ya saya harus mempersiapkan ya bagaimana kebersihan gedung, bagaimana kesiapan gedung, bagaimana fasilitas-fasilitas yang ada di sini, yaitu menjadi apa namanya tugas saya untuk menyiapkan, menyediakan dan memastikan kita semua itu terfasilitasi gitu. Terus kalau dari operasional lainnya keuangan ya saya harus bisa apa namanya menyiapkan anggarannya, di mana anggaran itu yang didapatkan dari apa namanya setiap bagian itu mempunyai ajuan anggaran dan saya harus mempersiapkan bahwa anggaran itu bisa mengcover atau bisa menjalani kegiatan Universitas Satya Madani. Terus ya tadi IT juga sebagai support di mana ya saat ini IT itu menjadi hal yang Iya, penting benar. harus teknologi ya. Teknologi itu menjadi Teknologi. hal yang penting yang harus mau tidak mau ya kita harus bersahabat. Kita tidak bisa karena sejarahnya mungkin dari informasinya kan sudah tahu bahwa ini kita dulu Iya, stikes. logistik betul Dulu itu ya. kita Berbentuk itu stikes. sekolah tinggi ilmu kesehatan. Dan namun ya sekarang udah menjadi universitas menambahkan ya karena tadi ada unsur teknologi yang harus kita apa namanya kita istilahnya berdamai dengan teknologi dan harus menggunakan akhirnya kita nambah beberapa prodi salah satunya kan ilmu komputer bisnis Iya, digital betul. ya. Nah di situ jadi sama teknologi itu di IT pun juga sama mensupport kalian dengan segala fasilitas yang ada ya, harus sudah mengikuti perkembangan zaman. Betul Betul. sekali. Mungkin itu. Jadi intinya adalah kalau Wakil Rektor 2 itu harus atau bertugas untuk mensupport segala kegiatan dari Sivitas Akademika Universitas Satya Madani. Wah, luar biasa ya teman-teman. Aduh, Masya Allah. Ternyata menjadi seorang wakil rektor 2 itu cukup kompleks ya Pak ya. Apa sangat kompleks malah. Iya. Iya, iya. Baik nih Pak, kita ke pertanyaan selanjutnya. Iya. Bapak ini kan sebagai wakil rektor 2 tadi, Bapak telah menjelaskan peran-perannya ya Pak. Kira-kira Universitas Satya Madani ini memiliki cita-cita untuk menjadi universitas yang seperti apa sih Pak? Yang bagaimana untuk kedepannya gitu? Oke, jadi kalau cita-cita kami harus sama dengan pimpinan gitu ya bahwa mengikuti dari pimpinan kami itu sepakat bahwa cita-cita Universitas Satya Madani ke depan itu harus bisa satu sih harus bisa eksistensi terus gitu ya. Harus bisa bertahan terus untuk apa sih ya untuk masyarakat gitu, untuk masyarakat bermanfaat buat masyarakat. Nah, itu bisa dicapai dengan apa? Targetnya kita pasti harus menjadi universitas. Kalau universitas itu apa biasanya yang dilihat? Akreditasinya Akreditasi, gitu. benar-benar Nah, akreditasi. targetnya adalah akreditasi universitas kami itu adalah unggul gitu. Dengan menjadi universitas yang unggul, harapannya ya kami bisa dipercaya oleh masyarakat dan kami tetap bisa memberi apa kontribusi kepada masyarakat gitu ya dengan yaitu mahasiswa mendapatkan mahasiswa dari masyarakat dan menciptakan apa namanya ya generasi-generasi kalian atau sebagai sumber daya yang unggul nanti ke depannya begitu. Nah, namun cita-citanya juga ya karena tadi ada unsur teknologi makanya visi kami pun juga harus mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi itu cita-citanya ya yang pasti Universitas Satya Madani itu harus bisa eksistensi terus karena ya karena pendidikan itu suatu hal yang penting gitu ya. Pendidikan itu suatu hal yang penting dimanapun di negara manapun dan itu kita harus berkomitmen ya kita kalaupun ini kita mau agar bisa eksistensi ya kita harus bisa melakukannya dengan yang terbaik gitu ya. Itu mungkin itulah cita-citanya Universitas Satya Madani. Luar biasa, amin ya. Amin. Cita-cita yang luar biasa. Ya. Oke. Baik nih Pak, tadi kan kita setelah membahas moto hidup Bapak, kemudian kita ngebahas terkait cita-cita di Universitas Satya Madani. Untuk sebagai aktualisasi terkait cita-cita yang telah Bapak sebutkan ini, adakah program atau inovasi yang dikembangkan di Universitas Satya Madani ini? Iya, betul. Itu satu hal yang penting tadi kata inovasi. Kata Ya. inovasi itu suatu hal yang penting di mana ya kalau kita mau tadi eksistensi kita mau bertahan ya kita harus berkembang mengikuti zaman dan itu bisa dilakukan atau kita bisa bertahan itu dengan inovasi-inovasi gitu ya atau Salah satunya mungkin juga, Pak. ide-ide kreatif lah. Ide Nah, kreatif ya, betul. yang pasti kalau yang saya yakini itu adalah tadi pemanfaatan teknologi.
Kalau kita memanfaatkan mau teknologi berkembang bisa bertahan dan berkembang mengikuti perkembangan zaman, teknologi tidak boleh luput dari keseharian kita gitu ya. Sekarang kalian generasi Z ya, Gen Z. generasi Z dimudahkan dengan yang namanya apa? Sekarang apa? Teknologi yang terkini. Teknologi Apa? AI, AI. betul, Tuh, artificial coba. Iya, intelligence. artificial intelligence itu sekarang sudah Ya, sudah menjadi teman kita sehari-hari betul gitu betul ya. betul, Pak. Dan ya mau tidak mau ya kita harus berinovasi ke arah sana gitu. Dan penelitian saya sebagai dosen pun ya juga harus melakukan pembelajaran dan terus meneliti lebih lanjut tentang teknologi tersebut ke arah ke sana. Karena kalau tidak ya kita bisa kalah bersaing dengan Bener kampus-kampus bener, lain yang bener bener. sudah memanfaatkan dan memaksimalkan teknologi-teknologi tersebut. Ya tadi yang saya bilang kita awal mulai STIKES, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan. Untuk di kesehatan sendiri, sekarang kalau kita tidak memberdayakan teknologi tersebut, ya kita akan ketinggalan zaman. Jadi mahasiswa-mahasiswa kami yang di kesehatan pun juga mau tidak mau harus harus mempelajari, harus diperkaya dengan ilmu teknologi tersebut. Karena kan kalau dulu kan kesehatan ya kami ada prodi ilmu perawat, Perawat, ada gizi ya kebidanan, Kak, ada kebidanan. gizi gitu ya, ada profesi nurse dan Betul profesi betul. bidan. Nah, sekarang kan di dunia pekerjaan, di dunia kerja bahwa semuanya itu sudah memanfaatkan teknologi. Teknologi, betul Nah, betul. jadi dosen-dosennya pun juga kami harus memperkaya diri kami untuk belajar teknologi, Teknologi, ilmu betul teknologi betul dan betul. inovasi-inovasi itu yang harus dimiliki oleh dosen-dosen, oleh Sivitas pun juga bahwa ya harus mengikut sertakan teknologi. Jadi ya kuncinya sih dan teknologi menurut saya juga tidak akan berhenti berkembang. Ya tadi yang ada AI dulu ya saya merasakan saya ini kebetulan masuknya jadi generasi Y, Wah, disebutnya generasi milenial. Nah, generasi milenial itu saya dulu sempat merasakan yang teknologi yang belum teknologi masih minim minim. dan sekarang diperlihatkan atau di dunia Era sekarang ini digitalisasi ya Pak. era digitalisasi Betul betul. Nah, betul. dengan seperti itu banyak perubahan yang Berubah. saya lihat, ya banyak sekali perubahan yang Betul saya betul. rasakan secara langsung saya lihat itu terjadi dengan adanya teknologi dan saya mau tidak mau harus Harus mengikuti beradaptasi, gitu. betul. Contoh sederhana ini Betul sekali. ini Bener bener bener. podcast sekarang di kampus mana yang tidak ada podcast atau Podcast, iya di betul Kak. semua bahkan kalangan dunia kreatif, dunia industri artis semua sekarang melakukan ini. Ya tujuannya apa sih sebenarnya ini kan bagi ilmu, sharing ilmu Iya, gitu. Sebenarnya bagi itu. media informasi. Dan ini salah satu inovasi sebenarnya walaupun memang sudah banyak tapi ya kita harus mengikuti gitu. Jadi Iya, betul ini betul. mempermudah teman-teman semua untuk mendapatkan Menuai informasi. informasi, Tadi betul. tagline-nya apa? Informasi dapat dicari, Nah, tuh. tapi informasi detailnya hanya di broadcast Universitas Gadjah Mada. Sih, nah, itu salah satu contoh bahwa ya kita harus mengikuti gitu, Mbak. Benar-benar Pak. Cuman banyak sekali efeknya dari teknologi. Betul betul. Nah, itu jadi Ada plus minusnya ya Pak ya. betul, plus minusnya pun juga ada, harus hati-hati Harus hati-hati. pemanfaatan Betul. teknologi gitu ya, apalagi generasi Z. Nah, cuman kalau saya lebih khawatir lagi ntar generasi Alpha, di mana generasi Alpha nanti Generasi sudah ya Betul. generasi Alpha itu berarti mulai dari yang kelahiran 2011 sampai ke sekarang itu mereka sudah sangat dipermudah Bener. gitu. Itu yang harus bisa. Nah, itulah tugas kami sebagai dosen bagaimana membentuk kalian sebagai mahasiswa itu menjadi karakter yang siap bekerja, terus secara teori kalian menguasai, tapi secara mental pun kalian akan siap di dunia kerja seperti Iya. apa gitu. Siap terjun ya Pak. Siap terjun, Di betul, industri kerja. persis. Ya. Ya betul ya teman-teman semuanya. Karena kita sudah memasuki industri 4.0 dan society 5.0 ya Pak ya. Betul, persis. Jadi dari cita-cita yang Bapak sampaikan ini terkait Universitas Gadjah Mada ini salah satunya dengan memaksimalkan ya Pak adanya teknologi saat ini gitu. Kemudian nih Pak, kita masih membahas terkait universitas ini. Oke. Kira-kira apa yang menjadi ciri khas di Universitas Gadjah Mada ini sehingga mungkin ada keunggulannya dari universitas ini gitu. Oke,
kita tidak bisa melupakan sejarah. Hmm. Sejarahnya Yatsi itu adalah fokus di kesehatan. Jadi core kita tuh kesehatan. Nah, jadi itu yang harus tetap menjadi apa ya, kunci atau apa tadi, keunggulan ya. Di mana ya itu kita harus tetap memperkuat. Nah, memperkuatnya dengan apa tadi? Dengan tadi teknologi tersebut. Jadi kita mengkolaborasikan antara tadi dunia kesehatan dengan teknologi yang ada. Jadi apa namanya, itu menjadi salah satu apa ya, kekuatannya Yatsi ya, agar Keunggulannya ya, Pak. ya keunggulannya Yatsi agar yang sudah kami bangun selama kurang lebih, kami kan 2006 2006 Sikes ya. Yatsi, berarti Sikes Yatsi sampai berdiri. sekarang Sikes Yatsi berdiri 2006. Nah, sudah 19 tahun, mau 20 Iya, tahun. mau 20 Tahun depan tahun, 20 bener-bener. tahun. Nah, itu yang tidak boleh ditinggalkan dari sejarah itu, tinggal diperkaya tadi agar kita bisa bertahan ya teknologi harus masuk gitu. Itu yang menjadi kuncinya Yatsi, bagaimana kita bisa nanti menciptakan lulusan yang bisa bersaing di dunia kesehatan dan teknologi. Namun ya kami sudah melebarkan sayap, jadi bukan hanya di kesehatan saja, di prodi ilmu komputer, prodi digital, prodi kewirausahaan gitu itu, dan ilmu gizi juga. Yaitu mau nggak mau harus menjadi apa, kekuatan kami di ke depan hari, yaitu dengan tadi agar cita-citanya tercapai, agar kita tetap bisa eksis gitu ya. Oke. Baik Bapak. Wah, kita dari tadi membahas cukup intens ya teman-teman. Aduh, biar nggak kaku ya Pak. Aduh. Iya. Masih membahas tentang universitas nih Pak. Iya, silakan. Tantangan terbesar Universitas Haji Madani ini, tadi karena kita membahas di era digitalisasi, tantangan terbesar itu kan kurang lebih di era digital ini teknologi ya Pak. Betul, Bagaimana kita betul. beradaptasi gitu. Betul. Mungkin di sini saya sebagai host ya lebih ke mewakili teman-teman dan para pendengar. Bagaimana sih cara mengatasinya gitu Pak untuk beradaptasi? Cara mengatasinya sederhana, harus dipaksakan. Benar. Karena kalau tidak dipaksakan itu kita sudah terbiasa atau nyaman dengan apa yang kita lakukan, dan kita melakukan apa yang sudah kita lakukan saja tanpa kita mau berkembang gitu. Saya kebetulan saya sebagai, kalau di sini saya sebagai wakil rektor 2 ya. Iya, Jadi Bapak. saya mengalami itu. Jadi bahwa tim saya harus paksakan, atau saya sebagai dosen saya harus memaksakan mahasiswa itu untuk mengenal gitu. Mengenal teknologi itu sendiri gitu. Tidak so jauh lah. Saya pribadi itu awalnya bukan personal yang menyukai sosial media gitu ya. Saya apa namanya, informasi itu dengan kehadirannya teknologi internet itu saya maksimalkan, saya manfaatkan untuk mencari informasi. Namun untuk sosial media itu saya kurang bersahabat dengan sosial media. Tapi ternyata sekarang sosial media berkembang Ya, udah. untuk informasi. Bener-bener, Sosial media itu udah luar biasa. Instagram saya masih ada. Dulu kalau zaman dulu itu pertama kali itu saya mengenal sebelum Facebook itu ada Friendster gitu, terus ada Facebook, sekarang ada Instagram, saya masih mengikuti. Sekarang udah ada TikTok. Nah, saya pun tidak mengikuti saya tidak mengikuti TikTok. Namun saya lihat fenomenanya adalah informasi, terus bahkan ya apalagi sekarang ada AI tersebut ya, itu sudah luar biasa. Nah, namun itu yang saya lakukan, saya memaksakan ya, saya harus minimal mencari tahu informasi di dunia sosial media tersebut gitu. Nah itu jadi tantangannya terbesar adalah bagaimana kita itu tadi mau bersahabat, mau berdamai dengan teknologi yang ada. Yang awalnya saya rasakan memang saya tidak terbiasa, cuman harus dipaksakan gitu. Bahkan saya juga belajar banyak dari mahasiswa saya yang generasi Z tersebut gitu, si Gen Z tersebut. Saya belajar banyak, seperti apa sih dunia sosmed sekarang ini gitu ya. Bener, Pak. Karena sudut pandangnya, kalau anak Gen Z sekarang bilang POV-nya, POV-nya itu ya berbeda dan sekarang coba di sosial media ada POV ini, POV itu kan
yang dulu Tidak terpikirkan tidak gitu, terpikirkan, Pak. dan informasi itu mungkin tidak mudah didapat. Nah, tapi sekarang dengan sosial media tersebut Udah diakses ya, Pak? sangat mudah diakses gitu ya. Itu. Ya tantangan itu. Caranya apa? Tadi kayak ya kita harus paksakan. Kita harus paksakan kita semua untuk mempelajari itu gitu. Jangan justru jangan justru menjauh. Dan sekarang contohnya kita di kampus menggunakan SIAMA ya, sistem informasinya Wasiat akademik Madani. untuknya ya, sistem informasi Yasin Madani. Nah, bagi dosen-dosen kesehatan dulu kami juga kan belum terbiasa gitu, tapi ya harus membiasakan, dipaksakan, ya, benar. harus dibiasakan dengan dipaksakan ya, gunakan sistem itu. Jadi ya itu memudahkan dosen-dosen untuk beraktivitas, menyelesaikan tridharmanya seperti itu. Oke. Betul sekali, Bapak. Baik, Bapak. Waduh, kita sudah membahas detail ya, cukup detail dan panjang ya terkait apa tadi, cita-cita, tantangan, maaf teman-teman, tantangan ya. Kemudian nih Pak, kan kita kan baru saja ya, apa namanya, ada penerimaan mahasiswa baru gitu ya. Kira-kira ada nggak sih Pak pesan dari Bapak kepada mahasiswa-mahasiswi baru? Mahasiswa baru, cuma mungkin saya lebih ke seluruh mahasiswa kali ya. Oh, ya, Saya lebih ke seluruh mahasiswa. mahasiswa karena ya mau mahasiswa baru atau mahasiswa lama itu mereka hanya bedanya waktu masuknya, ya beda di masuknya. Namun kalau saya pesan untuk mahasiswa itu ya tadi sih, pertama ya kita harus terus mau belajar gitu ya. Belajar itu bukan berarti hanya di kampus ya. Di mana Belajar saja itu ya, bisa Pak? di mana saja Betul, ya. betul. Terus perkaya informasi, perkaya literasi gitu ya. Pesan saya kepada mahasiswa itu karena gini, tidak ada masalah memaksimalkan atau terbiasa dengan gadget, mencari informasinya melalui internet gitu ya. Tidak ada masalah, tapi bagaimana memilah-milah informasi itu, terus menggunakan informasi itu yang menjadi poin bahwa bisa dimaksimalkan untuk apa sih? Karena untuk mahasiswa ini, kalian kuliah tuh mau ngapain sih? Gitu. Kalian kuliah apa yang dicari? Itu satu, ilmu, iya. Terus kedua, ya jangan hanya ilmu saja, kalian harus mencari juga jaringan juga, pertemanan, network kalian harus diperluas. Terus kalian nanti ujungnya setelah selesai dari sini mau ngapain? Ya, Mau bekerja, ya kalian harus mempersiapkan diri kalian ke dunia kerja, gitu. Itu yang dan itu saya sudah melihat perubahan pola pikir di mana zaman saya dulu saya kuliah itu ya karena perintah, kayak perintah orang tua. Ya. Tapi sekarang saya lihat zaman sekarang ini justru sudah tahu, oh saya mau milihnya prodi ini, prodi A, prodi B, prodi C. Gitu, bahwa oh saya setelah ini mau atau sederhana deh, sekarang gini, siapa yang di sini nggak ingin menjadi YouTuber? Dulu sebelum ada konten creator, dulu kan sebutannya YouTuber. Ya, Nah, dengan adanya YouTuber, coba semua orang berlomba-lomba untuk atau ingin sekali menjadi YouTuber sukses. Ya, Tapi mesti diperhatikan juga bahwa untuk menjadi seorang YouTuber sukses atau konten creator sukses itu prosesnya panjang. Tidak bisa langsung sekejap itu bisa sukses, enggak. Prosesnya panjang, sama seperti mahasiswa kalian menjalani 4 tahun minimal gitu ya, minimal 4 tahun di sini ya. Proses itu yang mesti kalian lalui itu proses itu yang perlu kalian pelajari. Jadi jangan yang penting saya lulus punya gelar sarjana gitu kan. Bukan seperti itu gitu. Itu jadi pesan saya ya, kalian harus bisa memaksimalkan waktu kalian selama kuliah di sini. Dengan kalian harus punya tujuan. Targetnya harus ada nih, nanti ke depan target kalian apa, dan target itu yang harus kalian capai gitu ya. Dan memang saya juga pelajari dari pimpinan saya bahwa yang penting itu bukan hanya IQ sekarang, bukan hanya kecerdasan, tapi karakteristik dan emosional pun juga sekarang sudah ada menjadi unsur yang penting. Nah, itu yang harus kalian bangun sebagai mahasiswa. Jadi pesan saya ya, kalian jangan pernah berhenti belajar. Kalian bentuk karakter kalian sebaik-baiknya dengan tujuan kalian nanti bisa sukses di kemudian hari setelah lulus, ya kalian bisa menjadi orang sukses. Gitu apapun itu ya. Kurang lebih itu mungkin itu. Pak. Wah, teman-teman sangat-sangat insightful sekali ya.
tadi kita juga sudah mendapatkan apa ya, pandangan dari Bapak Wakil Rektor kedua kita, yang dimana kita memang sebagai manusia itu tidak boleh berhenti belajar ya teman-teman. Bahkan Bob Sadino pernah berkata, kosongkan gelasmu saat menemui orang lain, yang dimana kita bisa belajar di mana saja ya Pak ya. Betul. Nggak harus di saat belajar di Di kelas kelas, gitu, betul, itu nggak betul harus, sekali. di mana saja kita bisa. Kemudian nih Pak, Hmm. tadi kan kita ngebahas terkait teknologi ya Pak. Hmm. Salah satu adaptasi kita dengan teknologi kan adanya broadcast UIM ini Iya, ya Pak ya. betul, betul. Kira-kira kesan dan pandangan Bapak terkait berjalannya program broadcast di Universitas Madani ini kayak gimana? Bagaimana nih Pak? Iya. Mau harapan Bapak Mhm. terkait program ini seperti apa? Ya saya pertama sih mengapresiasi ya, sangat mengapresiasi bahwa kalian berhasil membuat ini ya, walaupun tidak ada kata telat ya, Iya, tidak ada betul. kata telat ya. Satu bahwa kalian akhirnya berhasil melakukan atau memulai kegiatan ini, yang lagi tadi sekarang kalian melakukan ini tujuannya kan apa? Pasti punya tujuan. Punya tujuan. Ya salah satu tujuan sederhana adalah tadi sharing informasi ya, sharing informasi. Kalian memberikan informasi, dan informasi ini ya sekarang melalui platform atau media-media seperti ini, ya itu menjadi hal yang perlu atau penting saat ini. Jadi ya menurut saya maksudnya nih akhirnya Yatsi punya loh, Punya, gitu loh. betul-betul. Yatsi punya Yatsi gitu loh. ada loh. Ya ada Ada. loh. Nah tinggal sebenarnya bagaimana kan ke depannya gitu. Gimana Kalau Bapak? harapan saya ya sama sebenarnya, kalau nanti ini masih berjalan terus, berarti ini harus menjadi satu hal yang dinanti-nanti oleh pemirsa, oleh apa sebutannya apa nih? Kalau apa sebutannya apa? Bro, Oh, bro, oke, oleh broadcast bro, oke. bro. Dinanti-nanti oleh para blowers, pada bro ini. Jadi yang menentukan tuh apa nanti, bagaimana konten-konten kalian ini yang akan dinantikan gitu. Jadi Bener-bener, Pak. ke depannya kalau saya harapannya itu tetap terus berjalan dan bisa memberikan informasi yang baik, menarik, dan terus ya selama itu tujuan itu tidak melenceng atau masih di tujuan itu, saya rasa ini menjadi bisa bertahan, kegiatan yang baik, kegiatan positif, dan banyak hal lah behind the scene-nya. Nah, coba kan kita di sini ada behind the scene-nya loh gitu. Dan itu proses pembelajaran. Itu proses pembelajaran yang dilakukan oleh kalian semua, dan ini ya merupakan pengalaman yang berbeda, bukan hanya saja dari tadi saya katakan di kelas, tapi di sini pun jadi kalian mempunyai pengalaman itu. Dan itulah yang nanti hasilnya adalah produknya dinanti nggak nih sama bro ini. Kalau terus dapat permintaan, pasti kalian akan tantangan buat kalian ya, kalian harus membuat konten-konten yang terus menarik gitu. Dan tidak mudah, saya katakan tidak mudah untuk untuk bertahan gitu kan, baik tadi Universitas Madani, tapi sekarang kalau kita bicara broadcast ini, ya kalian harus bisa tadi kalian mengatakan inovasinya Pak, kalian harus bikin inovasi, benar-benar. gitu, Betul, agar kalian tetap bisa bertahan. Mungkin itu. Oke, baik ya Allah. Terima kasih Bapak. Saya mewakili teman-teman broadcast ya. Terima kasih atas kesan positifnya. Oke, baik. Teman-teman semuanya, kita sudah di penghujung pembahasan hari ini ya. Sekali lagi terima kasih Bapak telah menyempatkan waktunya hadir pada hari ini. Baik Bapak, sekarang kan lagi bulan Ramadan ya Pak. Boleh nih Pak, kita mau mengucapkan kepada teman-teman di rumah. Baik ya. Teman-teman semuanya, sekarang adalah bulan Ramadan. Boleh Pak? Siap, oke, baik. Selamat menunaikan ibadah puasa 1446 Hijriah bagi yang menjalankan. Ya. Sukses selalu buat Bro. Amin. Terima kasih Bapak.